Nah, misa arwah itu kita kan mengenang orang yang sudah meninggal. Padahal bukan hanya sekedar mengenang mereka yang meninggal, tapi kita memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Karena kita juga diingatkan bahwa kita nanti juga akan mati gitu loh. Jadi kita ingat, oh ya, kita diingatkan bahwa saya harus berbuat baik sebelum saya meninggal. Itu sih intinya. Kita mengenang dan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tidak wajib, tetapi kan bentuk rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada keluarga yang meninggal kan pasti kita mengenanglah 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 3 tahun. Biasanya rata-rata sampai 3 tahun. Tapi walaupun nanti mau 4 tahun, 5 tahun, bisa, boleh. Kan kita hanya mengenang keluarga. Siapa lagi yang mengingat keluarga kalau bukan keluarga? Ya enggak? Tuh, maksudnya itu. Oh, di dalam gereja Katolik ada. Di tanggal 1 November itu semua arwah orang kudus. Kemudian tanggal 2 itu semua orang beriman. Tanggal 2 November, 1 dan 2 November, gereja mengkhususkan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Karena jujur, banyak orang yang tidak lagi diingat oleh keluarganya. Nah, itulah tugas gereja untuk mendoakan mereka yang mungkin keluarganya lupa bahwa ada keluarganya sudah meninggal dan tidak pernah diingat-ingat oleh keluarganya. Itu, jadi gereja punya. Pasti beda. Kalau di gereja kan kita bacaannya ikut bacaan yang memang ditentukan oleh gereja setiap hari kan. Tapi kalau arwah itu kita bisa memilih dari mana saja teks kitab sucinya dan renungannya gitu. Dan juga intensinya beda. Kalau di gereja kita intensinya untuk semua orang, khususnya kalau kita misa hari Minggu. Sedangkan untuk arwah ya khusus untuk, katakanlah arwahnya A, ya kita mendoakan khusus arwahnya si A itu di rumah. Misa requiem sampai 40 hari itu masih lagu arwah. Tapi biasanya saya kalau di atas 40 hari itu lagunya tidak sedih lagi. Ini juga termasuk tradisi orang Dayak. Kalau 40 hari itu sudah yang meninggal itu tidak lagi ada di sekeliling rumah, tapi sudah sampai ke surga. Itu hanya iman orang Dayak rata-rata. Makanya lampu-lampu biasanya lampu rumah dihidupkan sampai 40 hari. Kalau zaman dulu di kuburan itu dipasang lampu sampai 40 hari, tidak boleh mati. Belum punya gereja sama sekali. Kemarin itu mereka berapa tahun yang lalu, saya tidak tahu persisnya, mereka membangun gereja sumbangan dari pemerintah, tetapi mereka tidak bisa menyelesaikannya. Gitu. Jadi sekarang tugas saya nanti akan menyelesaikan gereja itu. Gitu. Memang dari awal belum punya gereja mereka. Dulu para misionaris juga di rumah yang tempat kita misa ini dulu naiknya mereka. Kita masih menghitung berapa biayanya yang perlukan. Ya, belum bisa menentukan berapa lama. Kalau ada biayanya dan materialnya ada, ya cepat aja itu. Paling 3-4 bulan jadi. Karena kan gerejanya tidak besar. Umatnya itu selama ini tidak terdeteksi, katanya banyak yang Katolik tetapi tidak ke gereja. Jadi belum pernah persis. Makanya ini dengan pemilihan ketua lingkungan stasi baru ini, kita akan mendata kembali umat kita. Saya yakin cukup banyak umat di Sembuhan, karena memang dari awalnya misionaris dari sana naik. Sembuhan nih ya. Yang paling menarik Sembuhan ini karena kita misa di rumah umat, terus mereka juga nyiapkan makan. Apa yang mereka makan di rumah itu kita juga ikut makan. Ini menarik. Ya, menarik sekali. Dan ini kan rumah yang kita akan kunjungi ini rumah memang ketua adat besarnya. Nanti kita lihat rumahnya itu banyak guci segala macam leluhur-leluhurnya. Itu warisan leluhur kita. Harus kita jaga dong, harus kita pelihara, bukan kita hancurkan. Ya enggak? Gitu. Jadi menurut Katolik itu bahwa barang-barang itu harus dijaga, dirawat, diperlakukan sebagai barang antik, bukan sebagai berhala gitu. Bisa. Contohnya kita guci tempat air suci, guci.
Bisa. Itu namanya inkulturasi, ya. Tapi kita juga hati-hati jangan sampai balian juga masuk dalam gereja kan. Tuh. Tapi kalau tari-tarian, lagu seperti kita inkulturasi, nah itu kan banyak kita punya Kalimantan, lagu tambahan khusus dari Kalimantan. Ya kalau disesuaikan itu berarti kita malah merendahkan liturgi kita. Jadi hanya mereka ikut memeriahkan, contoh kayak tari-tarian, lagu, lalu mungkin macam-macam lah yang memang budaya yang masih bisa diadopsi oleh gereja. Ya. Karena kita ini kan tradisi juga tradisi Eropa. Itu budaya Eropa juga, semua jubah kita lah, kasulah kita lah, ya semua. Perkakas alat misa juga itu kan perkakas-perkakasnya orang Eropa. Ya, yang pasti itu kita tetap menghargai budaya. Yesus saja menghargai budaya. Dia mempersembahkan 2 burung tekukur, ya kan? Untuk persembahan. Jadi kalau kita mau jujur, Yesus pun tidak meninggalkan budaya Yahudi. Dia tetap menghargai budaya. Tuhan aja menghargai, masa kita lebih daripada Tuhan. Selamat datang di rumah keluarga di Sembuan ini. Ya, pada hari ini kita diundang, kami sekeluarga mengundang untuk perayaan misa mengenang 1 tahun meninggalnya, kalau saya kakak, saudara, mama, nenek, yaitu kakak kami Francisca Ratnati yang dipanggil 1 tahun yang lalu. Namun dalam kesempatan yang baik, dan Putera dan Roh Kudus. Kami berterima kasih dan mengucap syukur ke hadapan-Mu karena kami Kau kumpulkan untuk mengenang saudari kami Ibu Francisca Ratnati yang telah Engkau panggil melalui kami 1 tahun yang lalu. Memang Tuhan telah memuliakan Bapa pada anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya diteguhkannya. Itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Iya, berapa kali, tapi kan dengan saya baru kali ini. Karena aku pastor paroki. Inilah kita cuma ini tengah saudara lo ya. Makanya aku bilang kalian jangan mudah tersinggung dengan Pastor Rion. Kalau kalian tersinggung, rugi. Rugi yang mimpin misa tetap Pastor Rion. Ya kan? Kalau doa minyak suci Pastor Rion, kalian benci, rugi kalian itu. Untuk apa rugi? Mendingan berteman baik walaupun dia mungkin menyakitkan, pura-pura aja nggak sakit, Bapak. Para katekumen atau para calon baptis yang akan diterima pada hari ini, saya akan bertanya kepada saudara-saudari Gereja Katolik. Sekarang kita akan menjawab dengan pertanyaan. Silakan buat tanda salib dulu. Wakili saya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Sehingga yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Aku membaptis engkau dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian peran Ekaristi untuk mengenang Ibu Francisca Ratnati yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu dan pembaptisan 5 saudara-saudari kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus untuk selalu saling menguatkan sebagai satu keluarga di tengah dunia ini. Amin. Dulu Kampung Sumbuan ini kan masuk di Kecamatan Damai sebelum Kutai Barat ini menjadi pemekaran dari Kabupaten Kutai, dan jalan untuk menuju ke perkampungan di dalam Kecamatan Damai itu rata-rata lewat sungai, lewat sungai, sehingga pengemban misi baik yang Protestan maupun yang Katolik selalu lewat sungai begitu. Nah, dengan berdirinya paroki, karena ini dulu masuk di paroki Lambing, paroki Lambing, dari Lambing sampai ke Lingau, jadi satu-satu jalan yang harus menuju Lingau harus ke Sumbuan. Dan kebetulan jarak dari paroki Lambing menuju ke Sumbuan pas waktunya sore hari. Jadi setiap pastor Turnei untuk mengunjungi stasi-stasi di paroki Lambing, kalau menuju ke Lingau dan pasti harus tidur di Sumbuan. Nah, kebetulan pada saat itu ya rumah kita ini yang memang di pinggir sungai begitu. Yang pertama, yang kedua karena orang tua kami ini kan tidak ada yang Katolik, hanya anak-anaknya yang Katolik karena sekolahnya rata-rata di Barung Tongkok begitu. Nah, tentu artinya para pastor tahu bahwa ini meskipun orang tuanya Protestan tapi anak-anaknya Katolik, sehingga singgahlah di sini. Jadi setiap singgah itu selalu disambut dengan baik. Bahkan ada pastor beberapa pastor karena ini banyak nyamuk, pastor itu kalau datang disiapkan kelambu gitu, dipasang kelambu begitu. Jadi tentu pastor, namanya pastor dalam pelayanan itu tentu dia tidak hanya tidur, tentu ibadah sebentar, mungkin dari beberapa kali waktu ibadah, sehingga ada umat Katolik mungkin terjadilah misa begitu. Nah, sampai sekarang karena belum ada gereja, maka rumah ini ya selalu ditempatkan untuk acara-acara ibadah umat Katolik. Sejak umat Katolik pertama merasa kaget begitu, artinya yang biasanya hanya para pendeta yang datang, ternyata ada juga yang pastor yang datang ke sini. Tentu mereka ingin tahu begitu, kedatangan pastor itu untuk apa begitu. Nah, dengan berbagai cerita, dengan segala cara pergaulan dengan pastor, sehingga banyak yang tertarik dan mereka merasa senang. Nah, mulailah ada 1-2 orang yang ikut menjadi umat Katolik begitu.
sebenarnya kita artinya tidak juga menawarkan, tetapi juga artinya memang tidak ada rumah lain begitu. Nah kita karena memang kita sekolah di sekolah Katolik sudah terbiasa pergaulan dengan para pastor, ya dengan senang hati kita kalau ada pastor yang mau singgah untuk beribadah. Memang sudah menyiapkan, keluarga kita sudah menyiapkan sebidang tanah, bahkan ada bangunan yang baru kita bangun tapi belum selesai. Jadi suatu ketika nanti memang kita harapkan di stasiun ini akan terbangun sebuah gereja begitu. Jadi kita dari keluarga sudah menyerahkan sebidang tanah, menghibahkan sebidang tanah, dan ada bangunan yang sudah ada atap tapi belum selesai, dan harapan kita ke depan nanti mungkin tidak waktu lama, apalagi dengan semangat Pastor Triliun ini, kita berharap dengan semangat beliau untuk bisa merangkul umat, untuk bisa mencari dana untuk bisa gereja kita bisa segera terbangun. Tentu dengan terbangunnya gereja ini kita harapkan ya umatnya semakin berkembang gitu. Karena kadang-kadang umat ini selalu melihat contoh begitu. Kalau melihat ada rumah ibadah bagus, terus pastornya sering datang, tentu mungkin menarik simpati mereka untuk lebih aktif untuk beribadah. Nah karena kadang-kadang banyak juga umat kita di Sembuan ini yang pindah gereja, ya karena dulu-dulu mungkin belum terlalu dikunjungi oleh para pastor begitu. Tapi sekarang dengan keadaan sekarang ini, dengan pastor paroki Pastor Triliun ini, beliau ini saya lihat lebih memperhatikan stasiun yang umatnya lebih kurang supaya lebih meningkat, dan terbukti tadi bahwa ada 5 yang dibaptis tadi. Itu kan artinya sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Berpuluh-puluh tahun berganti pastor ya pernah ada baptis di sini. Gitu. Jadi kita bersyukur hari ini tadi ada 5 warga yang bisa dibaptis di sini. Saya tidak tahu persis ya, artinya karena dengan berkembangnya pembangunan selama pemekaran Kabupaten Kutai Barat ini, dengan dibangunnya jalur darat ini sekitar tahun 2003, sehingga lebih dekat pelayanan dari Barong dibandingkan ke ke Lambing. Mungkin sekitar 2003-2004 itu beralih. Saya pikir begitu. Kalau di paroki kita 17 tahun terakhir, tapi kalau melihat keseluruhan di Kalimantan 53 tahun sejak tahun 70 ya. Pada awal 1 tahun di Samarinda, kemudian kurang lebih 8 tahun di Tering, sempat ke Bandung 1 tahun, kemudian 15 tahun ke Samarinda, ke Timur, dan 17 tahun terakhir di Barong Tongkok, paroki Kristus Raja di sini. Saya terfokus pada Barong, sewaktu-waktu memang ikut turne, tetapi tidak ke seluruh daerah juga. Saya pernah juga di Bengkeris 2 tahun. Dari Lambing dengan perahu, saya ke Lompadaun. Dengan perahu lewat sungai. 1 kali saja. Dan ini sudah 28 tahun yang lampau. Pernah ke situ. Demikian juga pernah ke Sembuan, tapi lewat sungai. Baru-baru tahun-tahun terakhir, 2 tahun terakhir, beberapa kali ke sini memimpin ibadat kecil dalam rumah ini, ya, lewat darat dengan jalan yang baik, ya. Ya, dalam segala hal ada kemajuannya. Banyak kaum muda sekarang di sini juga karena adanya SMA yang baik, asrama, paroki yang berfungsi dengan baik karena pastor dan pembantu pastor di berkantoran di
wawasan untuk karya di sini dengan begitu banyak perusahaan yang menarik banyak orang dari pulau-pulau lain, dari Sumatera, dari Jawa, Flores, Timor, Sulawesi. Banyak orang yang datang semakin menjadi ramai. Lebih merupakan kota daripada dulu betul-betul sifat desa. Ya. Banyak yang ternyata cukup tertarik dengan gereja Katolik, datang ke paroki, datang ke stasi, suasana terbuka. Banyak orang yang menyatukan diri dengan kita yang berada di daerah ini. Ya, diharapkan agar ada kesadaran dari umat sendiri bahwa mereka menyatu dengan paroki di Kristus Raja Barong Tokok, dan dalam stasi diharapkan juga agar mereka mendapat dukungan dari paroki, keterlibatan supaya umat yang sangat minim jumlahnya dan kemampuan juga terbatas karena kurang mendapat partisipasi dari daerah lain juga terbatas. Tapi harapan saya agar semakin sadar akan tanggung jawab sendiri dan dengan kebersamaan dan dukungan dari paroki, daerah ini bisa maju, stasi juga bisa maju. Kalau melihat sekarang, sampai sekarang, entah ada gereja atau tidak, tapi saya beberapa kali ke sini, tahun ini, tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tapi ibadah diadakan di sini dengan 8 orang kah, 10 orang kah, tapi sebenarnya mesti ada partisipasi dan tidak ada pindahan dari gereja-gereja di seberang karena tidak ada sarana. Di sini boleh jadi ada pengertian juga, tapi harapan saya agar sekarang lebih bisa maju, bersatu juga dengan kaum muda. Ya, sekarang mungkin lebih terbatas, tapi seperti sekarang ini kaum muda di Keuskupan Samarinda dibina dan dikembangkan supaya mereka menjadi warga gereja yang lebih berkembang, lebih maju, menjadi penuh tanggung jawab sebagai umat Katolik dan juga menjadi berharga bagi masyarakat dan bagi negara. Ya.
Amin.